Untuk menceritakan kisah ini, kita perlu mengawalinya dari Temple of 10.000 Demons. Demon keserakahan pernah memimpin pasukannya dan menjadikan Hell Mountain sebagai lokasi tambang emas langka yang kemudian dibangun menjadi sebuah tempel. Temple of 10.000 Demons pada awalnya berada di puncak menara. Namun, setelah perang ketiga antara para dewa dan demon berakhir, seluruh sisa kekuatan iblis, termasuk tempel tersebut, diusir dari puncak setelah mereka dikalahkan. Ketika tempat itu mengira akan menemukan kedamaian, tiba-tiba datanglah serangan dari musuh tak dikenal, seorang outsider yang akhirnya menghancurkannya. Para outsider tersebut mengusir konstelasi dengan kekuatan yang bahkan melampaui para dewa, lalu memusnahkan para pemain yang telah kehilangan kekuatan mereka. Sebuah masyarakat di mana semua pemain telah dimusnahkan. Inilah situasi yang tengah dihadapi oleh menara saat ini. Dan kini, harapan terakhir jatuh kepada Jonggun. Sungguh sulit dipercaya, Temple of 10.000 Demons telah jatuh ke lantai 92. Namun berkat hal itu, kini kita memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Benda yang kucari tersembunyi di tempat ini, harta mamon. Jika aku bisa menggunakannya untuk memutar balik waktu, pikir Jungen dalam hati. Pada saat yang sama, begitu dia membuka pintu di depannya, sebuah notifikasi muncul. Pemain Jungen telah memasuki Temple of 10.000 Demons. Ini adalah pertama kalinya seorang pemain memasuki tempel tersebut. Kamu telah mencapai pencapaian bersejarah. Kamu telah memasuki ranah para dewa sebagai manusia fana. Kamu telah mencapai pencapaian yang gemilang. Mengabaikan semua notifikasi yang membuatnya menghela napas lega, Jungen bergumam, akhirnya aku berhasil. Jadi, inilah Temple of 10.000 Demons. Dia mengatakan itu sambil memusatkan pandangan ke depan. Di hadapannya terbentang ruang emas yang luas dan berkilauan. Namun, sebelum sempat mengamati lebih jauh, ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat dan retakan mulai muncul di langit-langit. Hal ini membuat Jungen merasakan urgensi. Apakah ada tempat yang harus segera kudatangi? Ucapnya sambil mengerutkan kening, sekaligus menggunakan skill uniknya, Journey Milestone. Ini adalah skill tier tertinggi untuk eksplorasi dan pencarian melalui Heroic Clip. Tanpa skill ini, aku tidak akan bisa menemukan Temple of 10.000 Demons, apalagi bertahan sampai sekarang. Aku harus mengandalkanmu lagi. Tuntun aku ke harta mamon, gumamnya. Jarum emas itu kemudian bergerak cepat, memaksa Jungen berlari mengikutinya. Jalan buntu. Kenapa aku harus menyentuh benda ini? Pikir Jungen saat melihat jarum menunjuk ke penyangga lilin di dinding. Melihat hal tersebut, tanpa waktu untuk ragu, sang protagonis segera meraih lilin lalu memutarnya ke bawah. Tak lama kemudian, dinding bergetar dan bergeser, memperlihatkan jalur rahasia di dalamnya. Setelah Jungen menuruni semua tangga, dia tiba di sebuah pintu emas raksasa. Melihat pintu tersebut, Jungen berkata dalam hati, ini pasti harta mamon. Siapa sangka aku harus berterima kasih pada Felix. Memikirkannya saja masih membuatku kesal karena telah ditipu. Saat mengatakan itu, beberapa ingatan jelas muncul di benak Jungen. Seorang pria misterius berpakaian seperti biksu melemparkan sebuah kunci ke depan Jungen, seolah memberinya hadiah. Anggap saja ini sebagai pembayaran atas permintaanmu. Kunci ini. Selain itu, aku juga tidak punya uang untuk membayarmu. Mendengar hal tersebut, Jungen jelas tidak bisa menerimanya dan langsung menantang. Ini tidak sesuai dengan isi kontrak. Jika kamu terus memanfaatkanku seperti ini, aku akan pergi. Menanggapi ucapannya, pria bernama Felix dan anak buahnya justru tertawa, sama sekali tidak peduli. Jika kamu melanggar kontrak dengan guild kami, karir petualanganmu akan berakhir. Saat itu aku bahkan tidak tahu cara menggunakan kunci tersebut, dan akhirnya aku menukarkannya sebagai bayaran. Kemudian, dia segera memasukkan kunci ke dalam lubang kunci. Pada saat yang sama, sebuah notifikasi muncul. Properti tersembunyi dari Golden Key telah terbuka. Mone Golden Key, sebuah kunci emas yang memungkinkan akses ke harta mamon, memasuki Treasury of Greed. Setelah pintu terbuka, hamparan harta yang tak berujung terbentang di hadapan Jungen. Tidak bisa diperkirakan berapa banyak emas dan perak yang ada di sana. Semakin dalam dia melangkah, semakin banyak item langka yang terlihat menumpuk tinggi. Cursed Sword Teething, Heavenly Demon Technique Manual, T-Circle Ancient Magic Grimoire, bahkan ada Dragon Heart. Bagaimana mereka bisa mengumpulkan semua ini? Pikir Jungen dengan terkejut saat getaran perlahan semakin kuat, memaksanya untuk bergegas. Sepertinya benda itu sudah hampir tertutup. Tidak ada waktu lagi. Tuntun aku ke harta yang kucari, teriak Jungen kepada jarum kompas. Mengikuti arahannya, protagonis berlari menuju gunung koin emas. Tidak mungkin. Apakah ini gunung harta? Sambil berbicara, dia memasukkan tangan ke dalam tumpukan koin dan mengais sebuah jam pasir dari dalamnya. Ketemu Hourglass Kronos, sebuah jam pasir yang diciptakan oleh Kronos, dewa waktu, yang mampu membalikan waktu pribadi penggunanya. Inilah benda yang dicari Jungen sekaligus kunci untuk mengubah segalanya. Namun ada satu masalah, meskipun menggunakan jam pasir ini hanya waktu pribadi pengguna yang akan diputar balik. Jika aku kembali dan mencegah perang antara dewa dan iblis, lalu memanjat menara untuk menghentikan para outsider sendirian, setidaknya aku bisa mencegah skenario terburuk terjadi. Tanpa ragu, Jungen segera membalik jam pasir dan sesaat setelah itu, benda tersebut mulai bersinar terang, memancarkan percikan petir ke segala arah. Hourglass of Kronos telah digunakan. Waktu di dalam menara telah diputar balik untuk pertama kalinya. Sisa waktu hingga seluruh pasir habis adalah 9 menit 58 detik. Jika aku bisa memutar kembali waktu, aku akan melakukan apapun untuk menghentikan situasi sekarang. Jungen bertekad dalam hati. Namun, tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari atas. Lalu dari langit-langit, sekumpulan tentakel yang dipenuhi mata menerobos masuk dan langsung melesat menuju posisi
posisi Jungen. Beruntung dia sudah waspada dan berhasil menghindar tepat waktu. Pada saat yang sama, tokoh utama kita akhirnya bisa melihat dengan jelas makhluk yang baru saja menyerangnya. Sekilas, bentuknya seperti kumpulan ular dengan tak terhitung mata yang tumbuh di tubuh mereka. Kemudian, seolah mencium keberadaannya, ular-ular itu menyerang bersamaan, membuka mulut lebar-lebar untuk menggigit Jungen, memaksanya berbalik dan melarikan diri. Namun beruntungnya, ini adalah harta terbesar yang ada, dan di dalamnya terdapat tak terhitung senjata divine. Benar, bukan hanya harta, ada juga senjata milik para dewa. Mata Jungen berbinar, lalu tanpa ragu dia meraih tombak terdekat. Ini adalah Zeus Lightning Bolt Astropi. Sebaiknya aku menikmatinya selagi bisa, gumam Jungen. Kemudian dia mengambil posisi, menggenggam tombak erat-erat, lalu melemparkannya dengan kekuatan penuh ke arah kumpulan ular. Saat ujung tombak mengenai target, ledakan petir yang mengerikan dilepaskan, membuat ular-ular menjijikan itu kejang hebat. Namun, monster besar itu belum mati. Dalam rasa sakitnya, ia mengayunkan tentakel seperti ular langsung ke arah Jungen, membuatnya berteriak kesakitan saat terpental ke belakang. Lebih kuat dari yang kukira, Jungen mengerutkan alis sambil berpikir. Pada saat yang sama, di sampingnya, sebuah Great Sword menyala dengan api ganas, seolah ingin membantunya. Bukankah ini Sword of Destruction? Dengan menggunakan senjata ini, aku bisa memberikan damage tidak peduli seberapa kuat outsidernya. Selain itu, pedang ini memang ada untuk membakar dunia. Search Sword. Sambil berpikir demikian, dia segera meraih pedang tersebut, lalu langsung menerjang monster raksasa itu. Dengan kecepatan luar biasa, Jungen dengan mudah menghindari gigitan tentakel, dan setelah mendekat ke target, dia mengayunkan pedang dengan kekuatan besar, menciptakan ledakan dahsyat. Outsider terbentuk dengan menutupi makhluk lain. Setelah terpental oleh ledakan, wujud aslinya terlihat, seekor babi hutan dengan tentakel menggeliat di punggungnya. Sial, jika Levitain tidak berhasil. Jungen mengerutkan wajah. Untuk menyelesaikan situasi ini, dia kembali melihat ke arah tumpukan harta dan menemukan sebuah tombak yang tertancap. Ini adalah Spear of Light, Brienak, senjata milik Dewa Cahaya, terkenal karena mampu menembus apapun. Bisakah kamu menahan ini? Teriak Jungen. Lalu dia mengeksekusi lemparan tombak cahaya. Tombak itu melesat dengan kecepatan divine, menghantam babi hutan dan menembusnya dari kepala hingga ekor. Akibatnya, sebelum sempat menunjukkan kekuatannya, makhluk itu sudah dihancurkan oleh equipment milik Jungen, dan saat tubuhnya dikirim menuju kematian, sebuah notifikasi muncul di hadapan Jungen. Kamu adalah pemain pertama yang membunuh outsider. Kamu telah mencapai pencapaian besar. Hourglass of Kronos aktif. Treasury of Greed telah runtuh. Treasury tidak lagi memiliki pemilik. Pemain saat ini berada di dalam Treasury dan memiliki Golden Key. Jungen diakui sebagai pemilik baru dari Treasury of Gluttony. Gluttony telah dihancurkan. Kekuatan Gluttony telah memilih Jungen yang mengalahkannya. Semua skill yang dimiliki telah dihapus. XP yang diperoleh di dalam menara telah direset kembali ke tutorial. Adegan berubah ke area hutan. Saat ini sekelompok orang mulai berkumpul. Hal anehnya, mereka sendiri tampaknya tidak tahu mengapa bisa muncul di tempat ini. Di mana ini? Aku tadi jelas berada di kantor. Gumaman kebingungan langsung terdengar. Tepat di depan mata seluruh orang di sana, tiba-tiba sebuah layar virtual muncul. Selamat datang di tutorial. Melihat hal tersebut, orang-orang mulai menggaruk kepala dengan bingung. Tutorial apa ini? Di antara kerumunan ada seorang pria muda yang tetap tenang mengamati sekeliling. Orang ini tidak lain adalah tokoh utama kita. Jungen melihat pemandangan yang familiar dan berpikir, apa aku benar-benar kembali ke masa lalu? Apa sebenarnya tutorial ini? Seseorang, jelaskan ini. Bagaimana kami bisa tahu kami semua dalam situasi yang sama? Teriak seseorang. Sedangkan Jungen, karena sudah pernah mengalami ini sebelumnya, dia tidak terlalu terkejut. Semuanya masih sama kacau seperti sebelumnya. Sebaiknya aku menjauh dari mereka. Pikir Jungen pelan sambil melangkah ke samping. Namun tepat saat itu, seorang pria tiba-tiba menarik lengannya dan berkata dengan suara gemetar, Kamu tahu apa yang terjadi di sini? Apa yang sudah kulakukan sampai berakhir di tempat seperti ini? Mendengar suara tersebut, Jungen menoleh dan mengenali wajah yang familiar. Aku ingat orang ini. Saat tutorial, dia dibunuh dengan brutal. Tenggorokannya dicabik. Dengan pikiran tersebut, Jungen berbicara dengan tenang untuk menenangkannya. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Kami diseret ke sini tanpa penjelasan. Apakah ini semacam prank kamera tersembunyi? Sementara itu, Jungen merasa kata-katanya di masa lalu terdengar sedikit lucu. Tidak peduli apa yang kukatakan sekarang. Tidak ada yang akan mendengarkan. Begitu serangan dimulai, semuanya akan menjadi sunyi. Pada saat yang sama, notifikasi lain muncul di hadapan semua orang. Tutorial Chapter 1, Adaptation. Waktu hingga gelombang monster pertama dimulai adalah 4 menit 21 detik. Melihat pesan ini, mata semua orang dipenuhi kecemasan. Apa ini? Gelombang monster? Mengabaikan ekspresi bingung mereka, Jungen fokus melihat status window miliknya. Sejauh ini semuanya masih sama seperti sebelumnya. Jungen mengerutkan alis. Dulu aku tidak sadar, tapi sekarang aku paham. Start milikku. Kekuatan apa ini? Jungen bertanya dalam hati sambil memusatkan perhatian pada bagian unique skill. Karena entah bagaimana dia memiliki dua kekuatan unik. Lalu Jungen mulai mengingat notifikasi sistem sebelum kembali ke masa lalu. Jadi waktu itu bukan halusinasi. Berarti aku juga bisa menggunakan kekuatan itu. Tanpa menunda, Jungen langsung memusatkan pikiran dan sesaat kemudian, sebuah peti harta kecil muncul di telapak tangannya. Treasure of Gluttony telah dibuka. Dragon Breath, nafas naga merah, Farcis Mjolnir, palu milik Thor, senjata yang digunakan oleh
dewa petir Thor, Heavenly Demon Control Art, teknik bela diri yang diwariskan turun-temurun oleh kultus iblis. Dengan awal seperti ini, rasa percaya diri besar langsung muncul dalam diri Jungen. Jika aku memiliki kekuatan ini, aku benar-benar bisa membangun kekuatan untuk melawan para penyerbu sialan itu. Begitu pikiran selesai, waktu tunggu kelompok juga berakhir. Notifikasi muncul. Tutorial Chapter 1, Adaptation. Gelombang monster pertama dimulai. Lawan gelombang ini dan buktikan nilai kalian. Hal ini langsung membuat kerumunan menjadi kacau. Sudah dimulai. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Serigala mulai muncul dari hutan di depan. Apakah serigala itu adalah gelombang monster? Mereka berkata dengan ketakutan. Rasa takut justru membuat serigala semakin ganas. Lalu mereka menyerbu ke depan dengan liar. Jumlahnya bukan 1 atau 2. Apa sebenarnya ini? Kelompok berteriak dan mencoba melarikan diri. Namun, baru beberapa langkah, jalan mereka sudah diblokir oleh kawanan serigala lain, menjebak dari depan dan belakang. Pada titik ini beberapa wajah mulai pucat karena membayangkan hal terburuk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika tidak ingin mati, kalian harus bertarung, kata Jungen dingin, membuat semua orang menoleh. Seorang pria yang tampak seperti pegawai kantor langsung mencengkeram kerah bajunya. Hei, apa kamu tidak mengerti situasi? Bagaimana kamu bisa menyuruh kami melawan binatang itu tanpa senjata? Apa kamu gila? Sepertinya kamu punya rencana, tanya pria besar bernama Kang Honcho dengan wajah serius. Di sisi lain, Jungen dengan tenang merapikan pakaian, mengangguk, lalu berbicara. Sederhana, selama aku menangani monster itu, kalian fokus bertahan. Pria besar itu berpikir dalam hati. Dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang bisa menghadapi kawanan serigala sendirian? Di sisi lain, Jungen tidak menyadari pikiran tersebut. Dia fokus pada dirinya sendiri. Saatnya menguji kekuatan ini. Sambil berkata demikian, dia membuka Treasury of Gluttony dan mengambil sebuah buku bela diri bernama Tench Tanui. Pada saat yang sama, serigala tercepat sudah menerjang ke depan. Sayangnya, Jungen tidak tertarik pada makhluk seperti itu. Jadi dia menggunakan gerakan pertama dari Tench Tanui, mengangkat kaki lalu menendang tubuh serigala dengan keras. Serigala itu melolong keras lalu terpental ke belakang. Di belakangnya, kawanan lain melihat rekannya terpental, langsung menggonggong liar dan menyerbu bersama untuk menyerang. Melihat situasi ini, ekspresi Jungen menjadi serius. Lalu dia justru maju menyerang lebih dulu. Dia melompat berputar di udara, lalu melepaskan tendangan lurus ke tanah. Tanah hancur menjadi banyak bagian dan para serigala terpental akibat gelombang kejut. Di belakang, warga biasa menyaksikan pertarungan tersebut. Melihat cara Jungen bertarung, mereka merasa seperti melihat seorang pahlawan super. Siapa orang itu? Bagaimana dia bisa melawan serigala dengan tangan kosong? Ucap mereka kagum. Sementara itu, Honcho kini mengerti alasan Jungen begitu percaya diri. Dia benar-benar kuat. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu, melawan kawanan besar tanpa senjata dengan tubuh kosong. Entah kenapa aku merasakan sesuatu membara di dalam diri. Bukan rasa takut atau gelisah. Perasaan apa ini? Aku kehilangan fokus, kata Honcho dingin, sambil mengangkat tangan menahan gigitan serigala coklat. Lalu dia meraih kepala serigala dengan tangan kanan dan menghantamkannya ke tanah dengan keras. Benturan tersebut menciptakan lubang besar di tanah. Dia mengalahkan serigala itu dengan tangan kosong, ucap orang-orang terkejut. Kemudian, mereka saling melihat dan semangat bertarung mulai muncul. Jika memiliki kekuatan seperti itu, mungkin kita bisa mengatasinya. Kita unggul jumlah. Semua orang, cari apapun yang bisa dijadikan senjata. Teriak mereka satu sama lain. Kembali ke Honcho, dia masih memperhatikan pertarungan Jungen di depan. Tidak ada celah, kekuatan fisiknya mungkin kurang, tapi dengan teknik saja dia bisa memberikan serangan akurat. Gaya bertarungnya benar-benar berbeda denganku. Aku ingin bertarung bersama orang ini, ucapnya dalam hati. Kembali ke Jungen. Setelah beberapa waktu bertarung dan menendangi para serigala hingga tergeletak di tanah, dia mulai terengah karena kelelahan. Sepertinya ini hampir selesai. Tubuhku terlalu lemah untuk bertarung seperti dulu. Aku sudah kelelahan. Namun tiba-tiba dia merasakan tatapan yang tertuju padanya. Apa perasaan ini? Aku merasakan tatapan dari keberadaan yang sangat kuat. Tidak lama kemudian, sistem langsung memunculkan notifikasi. Konstelasi Gagak sedang mengawasi. Sebuah konstelasi, dan kali ini adalah Gagak, pemilik asli dari Treasury of Greed, yaitu Mammon. Dalam benaknya, Jungen segera memahami situasi. Dewa keserakahan tengah mengamatinya. Muncul kekhawatiran apakah penggunaan kekuatan milik entitas tersebut sudah disadari. Jika sampai diketahui bahwa item dari Treasury diambil tanpa izin, konsekuensinya bisa berbahaya. Bahkan hukuman langsung bukan hal yang mustahil. Perjuangan keras untuk kembali ke masa lalu terasa seperti bisa berakhir sewaktu-waktu. Ketakutan itu belum sempat mereda ketika notifikasi lain muncul. Konstelasi Gagak mendeteksi jejak kausalitas yang terdistorsi. Konstelasi di sekitar mengangguk seolah mengingat keberadaan Hourglass. Lalu, konstelasi Gagak menunjukkan senyuman. Sesaat setelah notifikasi berakhir, tatapan menekan tadi menghilang begitu saja. Rasa lega sempat muncul meski tidak bertahan lama. Jungen masih merasa curiga. Penggunaan Hourglass jelas terdeteksi, namun tidak ada reaksi lanjutan.
Seakan-akan semua ini sudah diperkirakan sejak awal, bahkan terasa seperti ada izin diam-diam yang diberikan. Jungen mendengus. Jika memang demikian, maka kekuatan tersebut bisa dimanfaatkan tanpa ragu. Pikiran berikutnya pun muncul. Mencoba kekuatan lain mungkin menjadi langkah selanjutnya. Tanpa menunda, Jungen langsung mengulurkan tangan dan mengaktifkan Power of Gluttony. Namun, tidak terjadi apapun. Sistem segera memberikan penjelasan. Target harus ditentukan. Pandangan Jungen beralih ke arah bangkai Brown Wolf di sekitar. Hanya sisa tubuh serigala yang terlihat di area tersebut. Muncul keraguan singkat. Apakah kondisi seperti ini tetap bisa digunakan? Meski begitu, keputusan diambil untuk tetap mencoba. Dari lengan Jungen, muncul bayangan hitam berbentuk ular dengan taring tajam dalam jumlah banyak. Makhluk bayangan tersebut langsung menyerang, menggigit, dan merobek tubuh serigala dengan kecepatan mengerikan. Dalam waktu singkat, bahkan tulang ikut tersedot tanpa sisa. Pemandangan tersebut membuat Jungen terkejut. Segalanya dilahap tanpa menyisakan apapun. Setelah proses selesai, notifikasi sistem muncul. Kamu telah mengonsumsi Brown Wolf, Nutrition Absorb, Strength meningkat 1, Agility meningkat 2. Hanya dengan memakan bangkai saja, statusnya sudah bisa meningkat secara langsung. Kalau kekuatan ini digunakan secara bebas, peningkatan kemampuan fisiknya bisa melonjak dengan cepat. Namun, sebuah pemikiran lain pun langsung muncul di benaknya. Jika kekuatan ini bekerja seperti milik iblis keserakahan, maka kemungkinan besar iblis kerakusan juga menyadarinya. Kekhawatiran itu menjadi kenyataan ketika notifikasi berikutnya muncul. Konstelasi Pangeran Kelaparan berhenti mengunyah dan terlihat terkejut. Keringat mulai mengucur di wajah Jungen. Berbeda dengan sebelumnya, Mammon mungkin bisa dilewati dengan keberuntungan. Pikirannya semakin berat hingga notifikasi lain muncul kembali. Konstelasi Pangeran Kelaparan membuka mulutnya seolah hendak berbicara. Namun alih-alih berkata-kata, dia justru memasukkan lebih banyak daging ke dalam mulutnya. Reaksi itu membuat Jungen sedikit kebingungan. Makhluk sekuat iblis dari neraka justru terlihat begitu fokus pada makanannya. Rasa lapar yang berlebihan tampaknya menjadi kelemahan sekaligus peluang baginya. Jika memang demikian, situasi ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Selama kebutuhan makannya terpenuhi, tidak akan ada gangguan. Dengan pemikiran tersebut, Jungen kembali mengaktifkan Power of Gluttony dan melahap semua sisa Brown Wolf. Tindakan itu langsung memicu reaksi antusias dari Beelzebub. Konstelasi Pangeran Kelaparan terlihat sangat senang dengan pesta mendadak itu. Melihat hal tersebut, Jungen merasa berhasil melewati situasi yang berbahaya. Notifikasi kembali muncul. Nutrition Absorbed, Strength meningkat 0,1, Agility meningkat 0,5. Peningkatan kali ini jauh lebih kecil, namun itu bukan masalah besar. Fokus utamanya saat ini memang bukan pada peningkatan status. Setelah itu, Jungen mengarahkan pandangannya ke langit, mencoba berkomunikasi. Rasa lapar sang konstelasi jelas belum terpuaskan. Respons pun datang dengan cepat. Konstelasi Pangeran Kelaparan menunjukkan bahwa semua yang tadi hanyalah pembuka. Mendengar hal tersebut, Jungen memahami sepenuhnya sifat iblis kerakusan itu. Situasi kemudian ditutup sebagai akhir dari latihan. Waktu pun berlalu dengan cepat. Jumlah Brown Wolf yang besar berhasil ditekan karena Jungen menahan sebagian besar serangan. Akibatnya, peserta lain dapat menyelesaikan sisa pertempuran dengan mudah. Semua serigala berhasil dikalahkan. Sorak kemenangan terdengar dari seluruh kelompok. Sistem kembali memberikan notifikasi tutorial. Chapter 1 Adaptation. Gelombang serangan pertama berhasil dilewati. Semua peserta menerima 50 poin sebagai reward. Jungen mengamati keadaan sekitar. Tidak ada korban. Semua berhasil bertahan dengan baik. Hasil ini berbeda jauh dibandingkan dengan timeline sebelumnya yang penuh dengan kerugian. Di saat yang sama, sistem mulai menghitung kontribusi masing-masing peserta. Papan peringkat pun ditampilkan. Melihat hasil tersebut, Jungen menilai pencapaiannya cukup sesuai harapan. Dalam tutorial seperti ini, kontribusi yang tinggi akan menghasilkan reward yang lebih besar. Peluang untuk dipilih oleh konstelasi juga semakin meningkat. Target utamanya tetap berada di peringkat pertama. Meskipun gelombang pertama berhasil dilewati tanpa masalah, satu hal sudah jelas. Jungen membutuhkan sebuah senjata. Meskipun sudah memiliki akses ke treasury milik Mammon, kemampuan Jungen masih berada di bawah rata-rata manusia pada umumnya. Ada batas yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kelemahan itu perlu ditutupi dengan senjata. Masalahnya, tidak ada senjata yang layak di sekitar area ini. Pilihan yang tersisa hanyalah masuk ke hutan, meningkatkan status sambil mencari sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Seiring dengan peningkatan kemampuan, peluang membuka item yang lebih baik dari treasury juga akan ikut terbuka. Tepat saat langkahnya dimulai, sebuah suara perempuan memanggil dari belakang. Langkahnya sempat terhenti. Sumber suara itu terasa familiar, membuat Jungen menoleh perlahan. Ingatan lama langsung terlintas di benaknya. Sosok yang dulu dikenal sebagai tornado sebelum regresi, Josa. Tidak semua orang di tempat ini diingatnya, tetapi sosok tersebut jelas tidak mungkin dilupakan. Di masa depan, dia dikenal sebagai salah satu ranker papan atas di tower bersama Kang Honolul. Sementara itu, Josa bergegas mendekat dan mencoba menghentikan langkah Jungen. Nada suaranya menunjukkan rasa khawatir. Namun, di sisi lain, Jungen justru merasa terganggu. Dalam situasi seperti ini,
Setiap detik terasa sangat berharga, tidak ada ruang untuk memikirkan orang lain. Barulah Jungen menjawab singkat, tujuannya hanya satu, melakukan pengintaian. Bertahan di tempat tanpa melakukan tindakan apapun tidak akan mengubah apapun. Mendengar hal tersebut, Josa ikut memberikan saran. Menurutnya, berkumpul dan berdiskusi lebih penting untuk menghadapi gelombang berikutnya. Namun, bagi Jungen hal seperti itu tidak banyak membantu. Diskusi tidak akan mengubah kenyataan. Ketika gelombang kedua datang, semua orang tetap harus berlari untuk bertahan hidup. Jungen hanya menarik napas dalam-dalam, lalu mengajukan satu pertanyaan sederhana tentang rencana mereka meredakan kecemasan. Tidak ada jawaban yang benar-benar meyakinkan. Josa tetap mencoba memperingatkan tentang bahaya jika pergi sendirian. Namun pada saat yang sama, sistem justru memberikan informasi baru. Tutorial Chapter 1 Adaptation. Waktu tersisa sebelum gelombang monster kedua, 2 jam 57 menit. Melihat angka tersebut, Jungen langsung menghitung cepat dalam pikirannya. Hanya tersisa sekitar 3 jam. Waktu yang terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Tanpa menambah percakapan, langkahnya kembali dilanjutkan. Sebelum benar-benar pergi, Jungen sempat memberikan saran singkat. Lebih baik fokus pada notifikasi sistem selama menunggu. Mengikuti diskusi kelompok juga tidak masalah. Setidaknya ada sesuatu yang bisa dilakukan. Sebuah saran tambahan sempat diberikan. Mencari cabang kayu yang kuat bisa menjadi langkah awal yang baik. Namun ucapan tersebut justru membuat suasana semakin canggung. Tanpa menyadari reaksi di belakangnya, Jungen sudah melangkah lebih jauh. Tidak lama setelah memasuki hutan, sekelompok brown wolf langsung dihadapinya. Jumlahnya cukup banyak hingga terasa tidak wajar. Kondisi ini justru menjadi kesempatan bagus untuk meningkatkan status. Tanpa menunda, power of gluttony langsung digunakan. Para serigala dilahap satu persatu untuk menyerap kekuatan mereka. Namun, batasan segera muncul. Tidak semua bisa diserap tanpa henti. Di saat yang sama, konstelasi Pangeran Kelaparan juga menunjukkan ketidakpuasan. Melihat reaksi tersebut, Jungen hanya bisa menghela napas. Sifat iblis kerakusan memang tidak pernah berubah. Makanan biasa jelas tidak cukup menarik bagi mereka. Solusi yang terpikir sederhana saja, mencari sesuatu yang lebih menarik. Sedikit waktu diminta untuk menemukan pilihan yang lebih baik. Respons yang didapat cukup antusias. Konstelasi langsung melahap tulang yang tersisa. Selain mencari mangsa baru, muncul ide lain untuk diuji. Eksperimen dengan kekuatan dari Treasury. Tanpa ragu, Treasury of Greed dibuka. Dari dalamnya muncul sebuah pedang berbentuk energi. Graham, pedang milik sang terpilih. Senjata warisan yang digunakan Sardalah sang naga. Senjata yang pernah menundukkan Fafnir. Namun, semua harta di dalam Treasury hanya bisa diwujudkan dalam bentuk kekuatan, bukan bentuk fisik. Kemungkinan besar bentuk aslinya telah hilang dan hanya menyisakan esensi. Meski terasa disayangkan, kondisi ini tetap bisa dimanfaatkan. Jika kekuatan tersebut ditanamkan pada media yang tepat, hasilnya bisa setara dengan senjata legendaris. Dengan pemikiran tersebut, Jungen mencoba menyalurkan kekuatan pedang ke sebuah potongan kayu. Namun, hasilnya jauh dari harapan. Begitu energi mulai menyatu, kayu langsung hancur menjadi abu. Kayu itu tidak mampu menahan kekuatan sebesar itu. Harapan mendapatkan peningkatan dengan mudah pun sirna begitu saja. Kenyataan menjadi jelas, kekuatan dari Treasure bukan hanya berbahaya bagi benda, tetapi juga bagi tubuh penggunanya. Menggunakan kekuatan yang lebih tinggi seperti Fire Dragon Breath bisa menghancurkan tubuh dalam sekejap. Selain itu, kekuatan Greed ternyata tidak bisa digunakan oleh orang lain. Hanya Jungen yang mampu mengaksesnya. Kesimpulan pun semakin jelas. Pilihan yang tersedia sangat terbatas. Untuk saat ini, satu-satunya jalan adalah memperkuat diri hingga mampu menahan kekuatan dari Treasure. Tidak ada cara lain. Tujuan utamanya tetap sama, menemukan senjata terlebih dahulu. Dengan pemikiran itu, Jungen melangkah semakin dalam ke hutan. Namun, mendapatkan loot yang layak di alam liar bukan perkara mudah, bahkan bagi seseorang dengan pengalaman seperti dirinya. Setelah menjelajahi area yang luas, tetap saja tidak ada yang cocok. Situasi mulai terasa menjengkelkan. Andai ada penunjuk arah seperti sebelumnya, pencarian akan jauh lebih mudah. Meskipun terasa agak kotor, akhirnya muncul keputusan untuk menggunakan salah satu cara. Jungen kemudian mengambil sebuah item khusus dari Treasury of Greed. Item tersebut bernama John Snout. Fungsinya sederhana namun efektif, memanfaatkan indera penciuman yang tajam untuk melacak mangsa. Begitu digunakan, efeknya langsung terasa. Bayangan hina seolah menyatu dengan tubuh Jungen, memberikan kemampuan penciuman yang luar biasa. Dengan bantuan indera tersebut, arah tujuan mulai terlihat jelas. Aroma logam berkarat tercium kuat dari satu arah. Tanpa ragu, langkahnya segera dipercepat menuju sumber bau tersebut. Di sisi lain, konstelasi Pangeran Kelaparan mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sabar. Keluhan demi keluhan muncul, menggambarkan rasa lapar yang semakin menjadi-jadi. Melihat kondisi seperti itu, Jungen tidak punya pilihan selain mempercepat pergerakannya. Situasi terasa aneh. Berurusan dengan konstelasi justru terasa seperti mengurus makhluk yang terus menuntut makan. Masalah baru muncul. Jarak menuju sumber bau ternyata jauh lebih panjang dari perkiraan. Namun, arah sudah pasti benar. Aroma logam masih tercium jelas dari depan. Di tengah konsentrasi tersebut, sebuah bau asing tiba-tiba terdeteksi. Bukan bau yang sama seperti sebelumnya. Refleks membuat Jungen langsung waspada.
Tanpa peringatan, seekor Grey Wolf berukuran besar sudah berada sangat dekat dengannya. Makhluk itu muncul tanpa suara, seolah telah mengetahui posisinya sejak awal. Situasi langsung berubah tegang. Namun kali ini berbeda dari masa lalu. Tidak ada niat untuk kabur. Energi dalam tubuhnya mulai mengalir, memperkuat kesiapannya untuk menghadapi serangan. Di sisi lain, Grey Wolf juga tampak sudah kehilangan kesabaran. Begitu melihat target tidak bergerak mundur, serangan langsung dilancarkan. Gigitan pertama diarahkan ke kaki. Gerakan cepat membuat Jungen mampu menghindar tepat waktu. Hanya dalam satu pertukaran, kemampuan lawan sudah bisa dinilai. Bukan hanya ukurannya yang besar, kecepatannya juga melampaui Brown Wolf biasa. Jelas ini bukan monster biasa. Target serangannya juga sangat tepat. Leher menjadi sasaran utama untuk membunuh dengan satu serangan. Jika tidak menguasai teknik penghindaran, situasi pasti sudah berakhir buruk. Serangan kedua datang tanpa jeda. Grey Wolf terus menekan tanpa memberi kesempatan untuk bernapas. Namun, kecepatan reaksi Jungen masih mampu mengimbanginya. Setelah menghindar, posisinya segera diubah ke sisi lawan. Lalu serangan balasan dilancarkan. Tendangan keras menghantam tubuh serigala. Namun hasilnya di luar dugaan. Tubuh lawan tidak terdorong sama sekali. Benturan tersebut justru membuat kaki Jungen bergetar. Daya tahan monster itu jauh di atas perkiraan. Serangan berikutnya kembali dihindari dengan susah payah. Kekuatan dan kecepatannya memang cukup, namun belum mampu menembus pertahanan lawan. Situasi jelas tidak menguntungkan. Di saat bersamaan, beberapa Brown Wolf mulai berdatangan untuk membantu. Keadaan semakin memburuk. Jumlah lawan bertambah, sementara peluang untuk kabur semakin kecil. Jungen perlahan mundur, mencoba mencari celah. Namun, keberuntungan masih berpihak padanya. Di dekat posisinya berdiri, sebuah pedang tua berkarat tertancap di tanah, seolah sengaja menunggu untuk diambil. Tanpa ragu, pedang itu langsung digenggam. Satu ayunan cepat dilakukan. Seekor Brown Wolf langsung terbelah menjadi dua. Hasil tersebut membuktikan kualitas senjata itu masih layak digunakan. Pada tahap seperti ini, senjata seperti ini sudah termasuk pilihan terbaik. Meski sempat muncul rasa penasaran terhadap asal-usul pedang itu, fokus tetap pada pertempuran. Dengan senjata di tangan, posisinya langsung berubah menjadi menguntungkan. Tidak ada alasan untuk mundur lagi. Melihat perubahan kekuatan, Grey Wolf mulai menunjukkan kewaspadaan. Tidak lagi menyerang secara gegabah seperti sebelumnya. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan. Jungen membuka kembali Treasury of Greed. Kali ini sebuah skill dipilih, Hamil Family Swordsmanship Technique. Begitu dipelajari, tubuh Jungen diselimuti aura samar. Perubahan terasa jelas. Pendekatan kali ini akan berbeda. Di sisi lain, Grey Wolf mengaum keras, membangun momentum sebelum menyerang kembali. Serangan diluncurkan dengan kekuatan penuh. Jungen menyambutnya tanpa mundur. Pedang diayunkan lurus ke arah mulut lawan. Gigi serigala langsung menjepit bilah pedang, menciptakan kebuntuan singkat. Namun, justru inilah yang diinginkannya. Dalam posisi tersebut, semua kekuatan mulai difokuskan ke tangan. Secepat kilat, Jungen menarik pedang dari mulut serigala abu-abu, lalu mengayunkannya, tanpa memberi celah sedikit pun. Tebasan demi tebasan mendarat di tubuh besar lawan, membuat dagingnya terkoyak tanpa henti. Serangan tersebut jelas efektif. Serigala Alpha bahkan tak sempat membalas satu pun serangan. Tubuhnya sudah dipenuhi luka berdarah, meski sorot matanya masih menyala ganas. Bagaimanapun, teknik pedang dari klan yang pernah mencapai puncak kekaisaran bukanlah sesuatu yang biasa. Sudah saatnya mengakhiri semuanya. Dengan keputusan bulat, Jungen maju menyerang lebih dulu. Serigala abu-abu membuka rahang lebar untuk menggigit tanpa menyadari bahwa gerakan tersebut justru menjadi titik akhir hidupnya. Jungen hanya perlu mengangkat pedang lalu menusukkannya lurus ke dalam mulut lawan. Serigala meraung kesakitan dan mencoba memuntahkan pedang, tetapi sudah terlambat. Saat senjata terlepas, nyawa makhluk itu sudah padam. Tubuhnya roboh di hadapan tatapan puas Jungen. Seketika notifikasi sistem muncul. Kamu telah mengalahkan bos hutan serigala, Grave Guarding Wolf. Level up. Poin kontribusi pribadi meningkat 500. Kamu memperoleh kulit serigala abu-abu. Kali ini tujuan Jungen memang bukan sekadar bertarung. Ada alasan lain mengapa dia datang ke hutan, yaitu meningkatkan poin kontribusi pribadi. Cara mendapatkannya cukup beragam. Pertama, aktif dalam pertempuran seperti gelombang monster saat tutorial. Kedua, menemukan dan mengalahkan monster secara mandiri. Ketiga, mengalahkan pemain lain meski belum saatnya sekarang. Menjelang akhir tutorial, konflik antar pemain akan semakin sering terjadi dan metode itu jauh lebih cepat untuk mengumpulkan poin tinggi. Setelah memikirkan hal tersebut, Jungen langsung menggunakan kemampuan glutoninya untuk melahap tubuh lawan. Nutrisi terserap sepenuhnya. Kamu telah memakan Grave Guarding Wolf. Nutrisi diserap, strength meningkat 3, agility meningkat 5, stamina meningkat 2. Hasil tersebut membuatnya puas meski ekspresi wajahnya tetap tenang. Monster boss memang memberikan peningkatan status yang jauh lebih besar. Tak lama, notifikasi lain muncul. Constellation Starving Prince merasa puas dengan makanan ini. Berarti Beelzebub juga menikmati hasil perburuan tadi. Langkah berikutnya adalah memeriksa item yang didapat. Jungen segera mengeceknya satu persatu. Pedang berkarat, senjata milik pahlawan yang telah lama dilupakan, kulit serigala abu-abu, kulit dari penguasa lama hutan serigala. Aura kewibawaan masih tersisa. Setelah membaca semua deskripsi, kepuasan jelas terlihat di wajah Jungen. Kemampuan seperti ini seharusnya bisa dikembangkan lebih jauh. Bahkan Beelzebub tampak memberikan persetujuan meski hanya dengan sikap acuh.
Perhatian Yungen lalu beralih pada waktu. Berapa lama lagi sebelum gelombang berikutnya dimulai? Saat dicek, tersisa sekitar 12 menit. Ia segera bersiap untuk kembali ke kelompok. Tidak boleh terlambat. Tak lama kemudian, notifikasi sistem kembali terdengar. Tutorial Chapter 1 Adaptation. Gelombang monster kedua dimulai. Sementara itu, Jungen masih berjalan santai di dalam hutan. Serangan sudah dimulai tepat saat ia tiba di sekitar lokasi. Janji untuk kembali lebih awal terlintas di pikirannya, namun tak dianggap penting. Situasi ini justru menjadi kesempatan bagus untuk melihat kemampuan orang lain. Dari sana, ia bisa menilai siapa yang berguna dan siapa yang hanya menjadi beban. Gelombang kedua kali ini terdiri dari kawanan babi hutan. Suasana langsung kacau. Beberapa orang panik dan berusaha kabur. Di tengah kekacauan, suara pria terdengar lantang. Dia memerintah dengan nada keras sambil bersembunyi di belakang pemuda berambut pirang yang gemetar. Pemuda itu bahkan kesulitan memegang tongkat dengan stabil. Tanpa ragu, pria botak itu menendangnya ke depan agar menghadapi monster. Sikap tersebut menunjukkan betapa tidak pedulinya dia terhadap situasi. Dari kejauhan, Jungen mengamati semua dengan tenang menggunakan skill Talking Bush untuk bersembunyi. Pemandangan seperti itu tidak mengejutkannya. Orang tak berguna memang selalu ada dimanapun, namun tidak semua bertindak buruk. Di sisi lain medan, beberapa kelompok kecil bekerja sama dengan cukup baik. Mereka memisahkan babi hutan lalu menjatuhkannya satu persatu. Performa mereka bahkan melebihi perkiraan. Terutama Josa dan Han, kemampuan keduanya cukup menonjol. Meski tanpa perlengkapan yang memadai, potensi mereka jelas besar. Setelah menilai situasi, Jungen akhirnya melangkah maju. Genggaman pada pedang semakin erat. Kini, saatnya ikut turun tangan. Setelah bertarung cukup lama, kondisi tubuhnya jelas mulai melemah. Napasnya tersengal-sengal dan tidak teratur. Kalau saja ia tidak berhasil menahan serangan barusan, mungkin saja ia sudah terkena. Monster-monster ini benar-benar berbeda dari para serigala. Saat pikiran itu melintas, seekor babi hutan berbalik menghadap Josa dan mengaum dengan keras. Makhluk tersebut langsung menerjang ke depan sambil membuka mulut, berusaha menggigit. Beruntung, gerakan Josa cukup lincah untuk melompat ke samping dan menghindar. Serangan mereka tidak berhenti datang, keluhnya dalam hati. Namun kemudian, ia menyadari ada dua luka yang tiba-tiba muncul di pahanya. Aku berdarah, tapi bagaimana bisa? Kenapa kata-kata terakhirnya terus terngiang sekarang? Kalau begini terus, ekspresi Josa semakin dipenuhi kecemasan. Belum sempat berpikir lebih jauh, babi hutan tadi sudah memutar tubuh dan kembali menyerang. Tanpa pilihan lain, Josa cepat-cepat meraih gada di dekatnya untuk bertahan. Tidak bisa, aku harus bertahan sedikit lagi saja. Ia terus meyakinkan diri. Namun, nasib buruk justru menimpa babi hutan tersebut. Bahkan sebelum sempat mencapai Josa, sebuah pedang menebas dari belakang dan langsung membelah tubuh monster menjadi dua. Orang yang melakukan serangan itu tidak lain adalah Jungen. Melihat kemunculannya, Josa tampak ingin mengatakan sesuatu. Namun sebelum sempat berbicara, Jungen menghentikannya. Tangani dulu yang lain. Sambil berkata begitu, ia mengarahkan pedangnya ke samping. Pada saat yang sama, seolah merasakan bahaya, tiga babi hutan bekerja sama dan menyerbu ke arah mereka. Untuk menghadapi serangan tersebut, Jungen menarik item lain dari Horde of Greed. Benda itu adalah High Grade Orc Tendon, ras yang terkenal dengan kekuatan dan daya tahan luar biasa. Di dalamnya terkandung life force khas orc yang sangat tangguh. Tak lama kemudian, item itu mulai menyatu dengan tubuh Jungen dan meningkatkan kemampuan fisiknya. Aku tidak yakin tubuhku mampu menahan ini, tapi hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Pada saat bersamaan, babi hutan tercepat melesat lurus ke arah Jungen. Namun dengan satu lompatan, Jungen meloncat setinggi 10 meter ke udara. Ia lalu memanfaatkan momentum, menggenggam pedang dengan kuat dan menusukkannya dalam-dalam ke tubuh babi hutan. Makhluk itu menjerit mengerikan. Setelahnya, Jungen berbalik ke dua babi hutan yang tersisa, dan dengan satu ayunan cepat, keduanya langsung dihabisi. Semua terjadi hanya dalam hitungan detik. Josa dan Hanel hanya bisa menatap dengan ekspresi terkejut. Bahkan Jungen sendiri merasa kaget dengan hasilnya. Apa ini efek dari High Grade Orc Tendon? Aku merasa lebih kuat dan kendali atas kekuatan ini juga sangat baik. Sementara itu, pria botak yang tadi bersembunyi di belakang melihat kemampuan Jungen dan langsung mendekat lalu menepuk bahunya. Kau hebat sekali. Hah, levelmu benar-benar berbeda dari orang-orang tak berguna itu. Bagaimana kalau engkau jadi bodyguard pribadiku? Aku CEO dari Togan Corporation. Kau pasti pernah mendengarnya. Kalau kita keluar dari sini, aku akan memberimu bayaran besar. Sebutkan saja hargamu. Di hadapannya, Jungen sama sekali tidak bereaksi terhadap kesombongan pria itu. Kepala botak lelaki tua tersebut mulai dipenuhi keringat. Dia segera menaikkan tawarannya. Bahkan aku akan memberimu posisi kepala departemen di perusahaanku. Mendengar hal itu, Jungen akhirnya bereaksi. Kedengarannya cukup menarik. Nada suaranya menunjukkan sedikit ketertarikan. Ucapan itu langsung membuat wajah pria botak berseri. Hahaha, aku tahu kau akan membuat pilihan tepat. Lindungi aku dengan baik dan hidupmu akan terjamin. Belum sempat menyelesaikan kalimat, Jungen tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat pria itu kebingungan. Kebetulan aku memang sedang mencari Mid Shield. Mid Shield, apa yang barusan kau katakan? Dia panik. Untuk memperjelas, Jungen langsung menarik kaki lalu menendang pria tersebut hingga terlempar ke depan. Akhir yang menyedihkan bagi pria bodoh yang gagal memahami situasi dan masih saja berani mengancam Jungen. Apa yang kau lakukan? Bajingan, kau sudah gila. Tubuhmu besar dan kuat, jadi kenapa tidak engkau tangani 4 ekor itu?
Pria itu tertawa lalu berkata, "Baru sadar sekarang ya." Saat itulah pria gemuk tersebut menyadari kondisinya sendiri. Sayangnya sudah terlambat. Tak lama kemudian, 4 babi hutan menyerbu dan mempermainkannya seperti bola. Sementara itu, kelompok lain hanya bisa terdiam melihat tindakan Jungen, tidak tahu harus berkata apa. Konstelasi Mass of the Abyss mengamati tindakanmu dengan senyum licik. Konstelasi Famis Prince mengeluh, menuntut lebih banyak mangsa. Mengabaikan makhluk tak berguna, Jungen tidak memedulikan suara mereka. Tak lama setelah itu, dengan kerjasama kelompok tersebut berhasil mengalahkan semua babi hutan. Tutorial chapter pertama, Adept. Kamu telah menyelesaikan gelombang serangan kedua. Semua peserta menerima 50 poin, menghitung contribution point individu. Peringkat pertama, Jungen 1080 poin. Peringkat kedua, Kang Honcol 180 poin. Peringkat ketiga, Josa 100 poin. Kamu telah mengonsumsi babi hutan coklat. Kamu menyerap nutrisinya. Strength meningkat 1 poin, dan stamina meningkat 2 poin. Konstelasi Famis Prince melahap babi hutan dengan gembira, menunggu mangsa berikutnya. Mengabaikan iblis kelaparan itu, Jungen mulai melihat bangkai di sebelahnya, dan menyusun rencana. 1 akan kusimpan untuk makanan sebelum regresi. Yang kukenal hanya daging serigala. Jadi, aku tahu betapa lezatnya daging predator. Karat di pedang memang mengganggu, tapi aku tidak mau repot memikirkan hal kecil. Sambil berpikir begitu, ia mulai memotong babi hutan dengan pedangnya. "Permisi, boleh aku membantu? Aku menjalankan restoran kecil jadi cukup paham soal memotong daging." Seorang koki. "Ya, kalau begitu hasilnya pasti lebih rapi dibanding aku." Jungen mengangguk ringan sambil menyerahkan pedang. Gadis itu langsung terlihat sangat senang. Di sekitarnya, orang lain juga mulai menawarkan diri mengambil peran. Ada yang pergi mengumpulkan kayu bakar, ada yang menyiapkan tempat berkemah, sebagian lagi mencari sumber air. Namun tiba-tiba seseorang menyadari satu masalah. "Tunggu dulu, bagaimana cara menyalakan kayu bakar?" Pria berambut pirang tampak canggung, baru menyadari hal itu. Dalam kondisi seperti sekarang, membuat api memang bukan perkara mudah. Akhirnya Jungen turun tangan. Dia mengeluarkan sebuah item bernama Casas Amber, bara kecil yang mengandung kekuatan casa, spirit api tingkat rendah. Walau ukurannya kecil, energi di dalamnya membuat api sulit padam. "Untuk urusan api, biar aku yang tangani." Di telapak tangan Jungen, nyala kecil mulai melayang. Setelah api tersedia, semua orang segera membawa daging babi hutan untuk dipanggang. Aroma harum yang menyebar sampai membuat konstelasi menggila. Konstelasi Famis Prince menjilat bibir saat mencium aroma lezat. Pesan yang dikirim terasa seperti permintaan makanan secara terang-terangan, membuat Jungen sedikit canggung. "Aku juga perlu makan." Dengan pikiran itu, ia langsung fokus pada makanan dan mengabaikan iblis kelaparan tadi. Di saat yang sama, seorang wanita datang membawa air. Ia menyodorkannya, lalu duduk di samping Jungen. Tatapannya tertuju pada pedang berkarat di dekatnya. Ia tampak penasaran. Pedang ini ditemukan di hutan. Jungen hanya mengangguk santai. "Hanya kebetulan saja." Setelah menjawab, ia melihat gadis itu menatap gada di tangannya. Dengan ekspresi berpikir, sepertinya ada rasa iri. Dulu ia terbiasa berlatih menggunakan pedang sebelum mendapatkan skill. Dengan senjata kayu seperti sekarang, kekuatan penuh jelas tidak bisa keluar. Menyadari hal itu, Jungen memberi petunjuk. "Lihat notifikasi sistem di sana." Josa akhirnya memperhatikan panel sistem. 100 poin. Apa maksudnya? Dengan jumlah poin segitu, kamu bisa membeli pedang. Ucapan itu membuatnya terkejut. Bagaimana caranya? Fokus saja pada poin. Nanti menu shop akan muncul. Josa langsung mencoba. Rasa penasaran terlihat jelas. Sensasinya seperti sedang bermain game. Memang mirip. Seperti yang sudah dibilang sebelumnya, cara terbaik bertahan di sini adalah beradaptasi secepat mungkin dengan sistem. Tidak butuh waktu lama. Josa langsung memilih dan membeli pedang. Begitu tombol ditekan, panel sistem mengeluarkan pedang panjang. Wajahnya langsung berbinar. Dengan kemampuan yang dimiliki, hanya pedang asli yang bisa mengeluarkan potensi penuh. Luar biasa. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Jungen tidak berniat menjelaskan panjang lebar. "Aku hanya cepat beradaptasi dengan situasi. Aku kira aku sudah cukup cepat beradaptasi. Ternyata masih belum bisa menyamai dirimu, Jungen." Jungen sedikit terkejut saat mendengar namanya disebut. Pendekar wanita itu tersenyum tipis. "Seseorang menyuruhku membiasakan diri dengan sistem. Terima kasih sudah memberitahu." Jungen menggeleng ringan. "Bukan hal besar. Kedepan aku berharap bisa bekerja sama denganmu." Waktu berlalu begitu saja. Malam pertama di tempat terkutuk ini akhirnya berakhir. Saat fajar mulai menyingsing, Josa sudah berkeliling membangunkan semua orang. Dalam 58 menit lagi, gelombang ketiga monster akan datang. Orang-orang mulai bangun dengan kebingungan. Sudah pagi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka masih belum sepenuhnya terbiasa dengan situasi. Menanggapi hal itu, Josa langsung mengambil peran dan memberi instruksi jelas. "Masuk ke hutan dan kumpulkan batu untuk dilempar. Berikan dukungan dari belakang." Itu sudah sangat membantu. Yang lain cari ranting pohon untuk dijadikan senjata. Semua langsung mengangguk dan bergerak cepat mempersiapkan diri. Sementara itu, Jungen memperhatikan keadaan dengan tenang. Situasi sudah berbeda dibanding sebelumnya. Keberadaan Josa sebagai pusat membuat kepanikan jauh berkurang. Bagus, dengan begitu dia bisa fokus pada hidden piece. Sambil berpikir, Jungen membuka Treasury of Greed. Dari dalam, ia mengambil sebuah buku berjudul Blue Magic Circle, metode pelatihan rahasia yang hanya diwariskan kepada mage dengan sensitivitas tinggi terhadap mana. Khususnya di Blue Tower, salah satu dari 7 Great Magic Tower. Magic Circle merupakan elemen paling dasar dan wajib bagi seorang mage. Walau dianggap paling lemah di antara 7 tower, metode pelatihannya sangat beragam.
pertama, membangun fondasi menggunakan metode Blue Tower. Lalu, di atas fondasi itu dibangun pilar dengan metode yang lebih maju. Selain itu, Dantian juga tidak boleh dilupakan, tempat untuk memusatkan mana melalui Magic Circle. Namun itu hanya untuk penggunaan sihir. Untuk martial arts, harus terus diasah setiap ada kesempatan. Alirannya harus halus seperti sungai tenang. Jungen mulai bermeditasi mengikuti ajaran Blue Tower dari treasury milik Mammon. Napas diatur perlahan. Dari paru-paru terasa ada energi samar yang merespons. Dengan hati-hati ia meraih energi tersebut, seolah bertanya apakah energi itu ingin tetap tinggal atau menyatu. Hanya energi yang menerima yang akan berkumpul di jantung. Berkat pengalaman di kehidupan sebelumnya, kontrol energi bukan hal asing. Dengan mudah Jungen mengumpulkan mana ke dalam jantung, seolah sudah menjadi naluri. Sistem segera menampilkan notifikasi yang mengonfirmasi bahwa Jungen berhasil membentuk Magic Circle pertama melalui metode pelatihan Blue Tower. Dengan lingkaran ini, pemusatan mana dan penggunaan sihir kini menjadi mungkin. Level mana mempengaruhi kekuatan serta kecepatan Magic Circle yang dapat digunakan. Pencapaian luar biasa telah diraih. Sebagai reward, Jungen memperoleh 1000 poin. Para konstelasi mulai bereaksi. Konstelasi Three Sisters menatap dengan mata membesar. Konstelasi Heavenly Mother berseru kagum. Konstelasi Wise Old Crown juga menunjukkan ketertarikan. Melihat begitu banyak konstelasi memperhatikan, Jungen justru tidak merasa senang. Banyak god yang berkaitan dengan sihir menunjukkan minat besar. Namun di sisinya sudah ada Belup dan Mammon. Walau belum sepenuhnya menjadi rasul mereka, level kedua god ini jauh melampaui konstelasi yang muncul sekarang. Konstelasi Femis Prince terlihat murung, mengeluh karena ada terlalu banyak tamu. Sementara itu, konstelasi Belop mengerutkan wajah lalu mengambil sesuatu dari treasury. Konstelasi Belop telah memblokir semua komunikasi dari konstelasi tingkat rendah. Melihat hal ini, mata Jungen berkilat kaget. Memblokir komunikasi, bahkan bagi entitas tingkat tinggi, mengganggu sistem seperti itu membutuhkan usaha besar. Apakah level mereka benar-benar setinggi itu sampai bisa menutup akses komunikasi pihak lain? Pasti para konstelasi lain sedang panik sekarang. Kedua sponsor Jungen juga tampak lega. Konstelasi Femis Prince merasa tenang setelah para tamu menghilang. Konstelasi Silent Watcher hanya mengamati dalam diam. Jungen sama sekali tidak memedulikan mereka. Setelah komunikasi konstelasi terputus, fokusnya kembali ke urusan pribadi. Sekarang lebih tenang. Saatnya kembali melatih mana? Walau tidak terlalu efisien, metode pelatihan Green Tower jelas memperkuat Magic Circle dengan mana. Sensasinya bisa dirasakan dengan jelas. Namun, belum sempat berlatih lama, seorang pria berambut pirang mendekat. "Hei, kau tidur! Siapa yang tidur sambil duduk?" Waktu tersisa 12 menit. Suara berisik membuat konsentrasi buyar. Berisik sekali. Dengan enggan Jungen keluar dari kondisi meditasi. Saat akhirnya melihat jelas wajah di depannya, ia sedikit terkejut. Kenapa orang ini ada di sini? Tanpa menyadari pikiran Jungen, pemuda itu tetap tersenyum cerah. "Kukira kau sudah mati." Selama 1 jam penuh tidak bergerak sama sekali. Pemuda itu tertawa ringan, mencoba mencairkan suasana. "Kita berada di situasi yang sama. Bukankah lebih baik saling akrab?" Tangannya terulur, mengajak berkenalan. Namun, bagi Jungen yang membawa ingatan masa lalu, sosok ini sangat dikenal. Park Jong-pil, orang yang dulu menindas yang lemah dan memanfaatkan orang tua demi mencuri makanan. Prinsipnya sederhana, yang tua mati, yang muda bertahan. Sikap ramah sekarang hanya karena keadaan berubah. Pada dasarnya, ia tetap sama. Seorang pembuli yang memangsa yang lemah dan merendahkan yang tidak berdaya. Dengan pikiran itu, Jungen berdiri tenang. Sementara Park Jong-pil terus mencoba mendekat. "Aku hanya ingin berteman." "Sepertinya kau tidak punya teman dekat." Ucapan itu membangkitkan kenangan tidak menyenangkan. Masa lalu saat dikejar serigala coklat seperti anjing. Semua kesulitan saat itu terjadi karena orang ini. Bahkan pernah mendorong Jungen masuk ke hutan dengan alasan misi pengintaian. Memang berkat kejadian itu, kekuatan Journey Stone diperoleh. Namun prosesnya tidak akan dilupakan. Setelah mengakhiri pikiran, Jungen berbicara. "Kau cukup cepat berlari, bukan?" Pertanyaan itu membuat Park Jong-pil bingung. Kenapa tiba-tiba menanyakan hal begitu? Jungen menepuk bahunya pelan. "Ada tugas untukmu, jadi umpan." Waktu berlalu cepat. Gelombang ketiga akhirnya tiba. Semua orang sudah bersiap dengan senjata. Tombak kayu yang telah diruncingkan digenggam erat. Mereka datang, bersiap. Selama mengikuti rencana, tidak akan ada yang terluka. Musuh kali ini adalah segerombolan monyet yang membawa kapak batu. Seseorang berteriak memberi aba-aba. Semua langsung menusukkan senjata secara bersamaan. Tubuh para monyet berlubang seperti sarang lebah. Namun, makhluk-makhluk itu tidak mengenal rasa takut. Mereka terus maju tanpa henti. Jumlahnya terlalu banyak. Apa yang harus dilakukan sekarang? Seorang pria berambut coklat berteriak panik. Josa juga menyadari hal yang sama. Formasi hampir runtuh. Pikirannya bekerja cepat mencari solusi. Namun situasi ini sudah diprediksi oleh Jungen. Karena itulah Park Jong-pil dibutuhkan. Tiba-tiba Jungen mengeluarkan sebuah pisang entah dari mana dan melemparkannya ke arah Park Jong-pil. Suaranya tenang. Park Jong-pil gemetar. "Hei, tunggu dulu. Ini benar-benar aman. Aku bukan pelari cepat." Penjelasan panik tidak digubris. Jungen tidak ingin membuang waktu untuk orang lemah yang dimanjakan. Kakinya ditarik ke belakang lalu menendang tepat ke arah bokong cepat lari. Tubuh pria itu langsung terdorong ke depan. Pada saat yang sama, para monyet coklat menyadari keberadaannya. Semua menoleh bersamaan. Air liur menetes dari mulut mereka, mendengus. Seluruh kawanan langsung mengejar. Park Jong-pil tidak punya pilihan selain berlari sekuat tenaga sambil menangis. Lebih cepat dari perkiraan. Kupikir dia akan jatuh beberapa kali. Jungen
Jungen tersenyum tipis. Di sisi lain, Park Jong-pil yang hampir kehabisan tenaga mulai berteriak meminta tolong. "Tolong, selamatkan aku tidak sanggup lagi." Jungen tahu batasnya sudah hampir tercapai. Ia memanggil, "Mari ke sini." Pada saat yang sama, Jungen mulai menggunakan sihir. Api muncul di sekelilingnya. Park Jong-pil berusaha menghindar dengan panik. Apa yang sedang terjadi? Sihir yang digunakan Jungen adalah Fireball, skill yang diperoleh dari Treasury of Greed, sihir khas milik Alibi, seorang mage berbakat dari Red Tower. Skill tersebut telah dimodifikasi agar bisa digunakan pada berbagai jenis circle. Daya hancurnya sangat bergantung pada jumlah mana yang dialirkan. Setelah itu, Jungen mulai mengumpulkan kekuatan api di telapak tangan. Fireball terbentuk lalu langsung dilempar ke arah kawanan monyet yang mendekat. Di sisi lain, Jong-pil yang tiba-tiba melihat bola api melayang ke arahnya langsung kebingungan. Beruntung, arah serangan Jungen sangat tepat. Fireball jatuh tepat di tengah kawanan monyet. Gelombang kejutnya membuat Jong-pil terpental ke depan. Tubuhnya mendarat dengan selamat di dekat Jungen. Bukan hanya dia, semua yang melihat kejadian itu ikut terkejut. Mereka saling berpandangan sambil berbisik seolah berada dalam dunia fantasi. Namun Jungen tidak memedulikan reaksi tersebut. Satu serangan sudah cukup untuk mengurangi jumlah monster secara signifikan. Sisanya dibiarkan pada kelompok. Kalau terus ikut campur, kesempatan mereka mendapatkan XP justru berkurang. Lagi pula poin bisa didapat di luar situasi ini. Dengan pemikiran itu, Jungen mulai menggunakan glutoni untuk melahap monyet coklat. "Kamu telah melahap monyet coklat." Nutrisi diserap, agility meningkat 3 poin. Konstelasi Fomis Prince terlihat sangat puas dengan mangsa ini. Sementara itu, Jong-pil yang menyaksikan kekuatan Jungen langsung menunduk. Dia memohon untuk ikut sebagai bawahan. "Mulai sekarang aku akan mengikutimu seumur hidup." Jungen hanya menanggapi santai. "Begitu ya, kalau begitu aku akan mengandalkanmu." Melihat tidak ada penolakan, wajah Jong-pil langsung berseri. "Apapun yang dibutuhkan, serahkan saja padaku." "Bagus, pergi makan pisang sendiri. Di gelombang berikutnya kau harus banyak berlari." Setelah itu Jungen masuk ke hutan seorang diri untuk berburu. Beberapa babi hutan berhasil dikalahkan. Levelnya pun resmi naik menjadi level 3. Melihat hasil ini, Jungen mulai berpikir, biasanya kenaikan level terjadi setelah gelombang kelima. Apa ini efek dari authority milikku? Di waktu yang sama, kelompok yang dipimpin Josa juga berhasil menghabisi seluruh monyet coklat. Tutorial chapter pertama. Gelombang ketiga berhasil diselesaikan. Semua peserta menerima 50 poin. Sepertinya misi utama sudah berakhir. Jumlah monster tadi sudah dikurangi, tapi kupikir mereka butuh lebih dari 10 menit. Artinya, tekad semua orang mulai berubah. Jungen kemudian memeriksa peringkat kontribusi. Peringkat pertama tetap Jungen dengan 2.480 poin. Peringkat kedua Josa dengan 340 poin. Peringkat ketiga Honcul dengan 320 poin. Di saat yang sama, di kejauhan, terdengar suara derap kaki yang mendekat. Seekor babi hutan berukuran besar tiba-tiba muncul dari semak-semak. Jungen tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Justru, ada semangat antusias yang terpancar dari sorot matanya. Ia adalah bos dari Boar Hill, yang dikenal sebagai Hill Digging Boar. Seperti biasanya, Jungen segera mengambil skill sharpen dari treasury miliknya. Sihir tersebut berasal dari Colorless Tower, sebuah teknik yang memanfaatkan mana untuk memaksimalkan ketajaman senjata. "Aku rasa kita harus menyelesaikan ini dengan cepat. Waktuku tidak banyak," gumam Jungen dalam hati. Seolah-olah memahami niatnya, sang bos langsung menerjang dengan ganas. Namun, dengan satu tebasan dari pedang yang telah diperkuat oleh Sharpen, tubuh sang bos langsung terbelah menjadi dua. "Kamu telah mengalahkan bos Boar Hill, Hill Digging Boar." Contribution point pribadi meningkat 500, mendapatkan Giant Boar Tooth. Jungen memegang taring besar yang baru saja diperolehnya. Benda itu berupa taring murni, berbeda dengan kulit serigala abu-abu yang bisa langsung dijadikan perlengkapan. Benda ini hanyalah material mentah. Ia perlu diproses terlebih dahulu sebelum dapat digunakan. Untuk sementara, Jungen menyimpannya di dalam inventory. Ternyata, sang bos tidak hanya menjatuhkan satu item. Dari lubang yang telah digali makhluk itu, seberkas cahaya memancar ke atas. Perhatian Jungen langsung tertarik. Rasa penasaran mendorongnya untuk mendekat. Bentuknya mirip dengan batu asah yang basah. Namanya adalah Forgotten Heroes. Deskripsi alat tersebut menyebutkan bahwa ia pernah digunakan oleh seorang pahlawan yang telah lama dilupakan untuk merawat pedangnya. Jadi, inilah yang tadi dicari oleh babi hutan itu, pikir Jungen. Namanya sendiri menunjukkan adanya keterkaitan dengan pedang pahlawan terlupakan. Cara menggunakannya bisa dipelajari nanti. Setelah itu, Jungen kembali ke perkemahan. Kali ini, situasinya berbeda dari dua gelombang sebelumnya. Beberapa orang terlihat terbaring di atas tandu yang dibawa oleh rekan-rekan mereka. Sementara itu, yang lain mulai menumpuk bangkai gorila. Tanpa memedulikan keadaan sekitar, Jungen berjalan menuju area pohon yang telah ditebang. Ia melemparkan Forgotten Heroes Tool dan pedang pahlawan terlupakan ke atas tunggul pohon. Dari inventory, ia juga mengeluarkan sebuah buku tentang Blackstone Forge. Buku itu berisi pengetahuan dasar yang diberikan untuk pemula. Tempat penempan milik ras Blackstone Dwarf memang terkenal karena kualitas pengerjaannya, sebagaimana yang
yang diduga Yungen. Jungen mulai merawat dan mengasah pedangnya sebelum gelombang berikutnya tiba. Sebelum regresi, aku tidak pernah mengasah pedang, pikirnya. Rasa penasaran muncul saat ia melakukannya. Gerakan tersebut menarik perhatian seorang pria tua. Cukup mengesankan. Sekarang orang-orang lebih sering memakai mesin. Sudah jarang ada yang mampu mengasah pedang secara manual dengan presisi seperti ini, ucap pria itu. Jungen menghentikan pekerjaannya sejenak, lalu menoleh. Apakah Anda tahu cara menggunakan batu asah? Tanyanya. Pria tua itu tersenyum. Tentu saja, selama 15 tahun aku hidup dari pekerjaan yang berkaitan dengan besi. Ia mengambil batu asah milik Yungen. Kondisinya juga sangat bagus. Tidak kusangka menemukan batu dengan kualitas seperti ini di tempat liar seperti ini. Jungen menjawab, aku hanya kebetulan menemukannya. Kalau berkenan, bolehkah pedangku diserahkan padamu untuk dirawat? Jungen mengajukan permintaan itu dengan tenang. Pria tua tersebut tidak punya alasan untuk menolak. Tentu saja, setelah itu pedang diambil dan pekerjaan segera dimulai. Sambil mengasah, pria tua itu juga menilai kualitas senjata tersebut. Pedang ini memang tua dan berkarat, tapi kualitasnya bagus. Keseimbangannya sangat baik dan bilahnya tidak mengalami kerusakan parah. Jungen memperhatikan dengan saksama. Cara pria tua itu bekerja menunjukkan keahlian yang tinggi. Ternyata ada orang seperti ini di perkemahan. Dari cara mengasah saja sudah terlihat. Ini jelas hasil tangan seorang master, pikir Jungen. Tidak lama kemudian, di bawah tangan terampilnya, pedang berubah berkilau seperti cermin. Sudah lama tidak fokus seperti ini, gumam pria tua itu. Ia menghela napas lelah, lalu melemparkan pedang kembali. Silakan diperiksa. Jungen menangkapnya, lalu langsung mengayunkan ke udara beberapa kali. Suara tebasan tajam terdengar bersiul. Rasanya berbeda, bilahnya jauh lebih bersih dibanding sebelumnya. Pada saat yang sama, deskripsi pedang ikut berubah. Sword of the Forgotten Hero, rank D. Deskripsi, pedang yang digunakan untuk menghormati pahlawan yang telah dilupakan. Berkat tangan pengrajin terampil, kejayaannya kembali pulih. Ability 1, A Master's Touch, ketajaman meningkat 20%. Ability 2, Hero Trace, attack power terhadap monster meningkat 15%. Benar-benar indah, walau terlihat sederhana, pedang ini sangat halus, rasanya menyegarkan bisa bekerja seperti ini lagi, ucap pria tua itu dengan tampak senang. Setelah melihat kemampuannya, Jungen mengeluarkan taring babi hutan dan kulit serigala abu-abu yang telah dikumpulkan sebelumnya. Bisakah dibuat sesuatu dari bahan ini? Pria tua itu menjawab, jika diproses dengan baik, hasilnya pasti cukup berguna. Pada saat yang sama, sebuah notifikasi muncul di hadapan Jungen. Konstelasi Warrior with the Golden Crown menunjukkan ketertarikan pada player Go Jiangchu. Sepertinya itulah nama pria tua tersebut. Jungen sedikit terkejut saat melihat gelar konstelasi itu. Warrior with the Golden Crown, salah satu dari 72 Demon Lord, dikenal sebagai Demon Lord ke-28, Berth. Sebagian orang menganggapnya bersifat liar karena sering muncul di atas kuda merah. Namun sebenarnya, ia adalah ahli dalam alkimia. Hampir semua logam bisa diubah menjadi emas olehnya. Kemampuan mengolah besinya bahkan bisa menyaingi Hephaestus dari Olympus. Jika Hephaestus mengutamakan keseimbangan, maka Berth berfokus pada kehancuran. Senjata yang diciptakannya bahkan diincar oleh para dewa. Kembali ke Go Jiangchu, notifikasi itu membuatnya kebingungan. Apa maksud semua ini? Jungen kemudian menjelaskan, itu adalah konstelasi, makhluk tingkat tinggi yang berada di puncak tower. Kenapa dewa bisa tertarik padaku? Biasanya tidak perlu dikhawatirkan. Lalu bagaimana kau tahu semua ini? Karena aku juga mendapat perhatian dari konstelasi lain. Apakah aku harus melakukan sesuatu? Cukup lakukan seperti biasa. Mereka tidak akan menyakiti. Justru perhatian lebih bisa menjadi keuntungan. Mendengar itu, mata pria tua tersebut berbinar. Kalau begitu, tolong terus bantu aku. Jungen mengulurkan tangan, pria tua itu menyambutnya. Tenang saja, dalam hal ini, aku jauh lebih percaya diri dibanding melawan monster dengan gada kayu. Di dalam hati Jungen merasa sangat senang. Memiliki pengrajin ahli adalah keberuntungan besar. Setidaknya untuk sementara waktu, perlengkapan tidak perlu dikhawatirkan. Setelah menyerahkan bahan, Jungen kembali fokus meningkatkan kekuatan. Ia kembali memanfaatkan treasury milik sponsor Mimon. Dari dalamnya, ia mengambil skill bernama Three Natural Talents. Skill ini berdasarkan pada 3 asal mula alam semesta, Heaven, Earth, dan Man. Metode untuk mengamati segala hal di alam. Karena Magic Circle sudah terbentuk, langkah berikutnya adalah Dantian. Magic Circle berada di jantung, sedangkan Dantian terbuka di bagian bawah perut. Energi harus diarahkan agar terbuka dan bergerak sendiri. Dengan pemikiran itu, Jungen mulai fokus. Energi dalam tubuhnya digerakkan. Berkat pengalaman sebelumnya, proses ini berjalan sangat cepat. Dantian berhasil dibuka. Berhasil membuka Dantian melalui skill Three Natural Talents. Dengan terbukanya Dantian, pengelolaan energi internal kini menjadi mungkin. Efektivitas semua martial arts meningkat. Berdasarkan level energi internal, hasil yang diperoleh sangat baik. Reward 1000 poin. Setelah selesai, Jungen menghembuskan napas panjang. Latihan dihentikan sementara. 1 jam lagi sebelum serangan berikutnya. Sementara itu, Go Jiangchu datang menghampiri setelah menyelesaikan pengolahan bahan. Taring sudah dijadikan belati, lebih cepat dari perkiraan. Jungen tersenyum tipis, namun Go Jiangchu terlihat sedikit menyesal. Sebenarnya ingin menemukan bahan pemurni, tapi tidak mudah. Coba periksa hasilnya dulu, kata Go Jiangchu.
Jungen kemudian memeriksa informasi item. Yang pertama adalah Grey Wolf Cloak, dibuat oleh pengrajin berbakat dari klan Grey Wolf, penguasa wilayah Brown Gravel di hutan serigala. Kekuatan aslinya tetap terjaga. Yang kedua adalah Fang Dagger, tipe dagger, deskripsi taring dari hill digging boar yang mendominasi perbukitan. Bilahnya hanya diasah dan dibentuk menggunakan batu basah untuk memaksimalkan kekuatannya. Go Jiangchu bertanya, apakah kamu menyukainya? Jungen mengangguk dengan wajah sangat puas. Ia mengaku sangat menyukainya. Dalam hati, ia tak bisa menahan kekaguman. Item rank D+ dibuat tanpa alat yang layak. Benar-benar pantas menyandang nama Bert. Go Jiangchu dengan santai melemparkan sarung yang terbuat dari sisa kulit. Jungen mengucapkan terima kasih. Lalu, Jungen mengajukan saran. Sebaiknya Anda tidak terlibat langsung dalam pertempuran, melainkan mengurus perlengkapan di perkemahan. Ia diminta menangani manajemen peralatan di camp. Pria tua itu langsung mengangguk setuju. Hal itu akan membantu semua orang. Gelombang berikutnya akan jauh lebih berat. Sementara itu, Josa berlari ke sana kemari dengan panik, memberi perintah agar semua bersiap menghadapi gelombang selanjutnya. Pertempuran akan segera dimulai. Semua diminta bersiap. Menurut Jungen, gelombang kali ini sangat berbahaya. Semua harus tetap fokus. Tak jauh dari sana, seorang gadis melihat kesibukan semua orang dan berkata dengan tenang, meski berbahaya, mereka cukup kuat. Ia bahkan berharap monster yang datang adalah wild lagi karena makanan akan semakin banyak. Mendengar percakapan itu, wajah Yusio tampak cemas. Semua terlihat terlalu santai, dan hal itu justru mengkhawatirkannya. Jika Jungen sudah memberi peringatan, pasti situasinya tidak mudah. Tiba-tiba, ledakan keras menggema. Penyebabnya adalah pria bertubuh besar, Hanul, yang menghantamkan tinjunya ke tanah hingga menciptakan kawah besar. Ia meminta semua orang diam dengan ekspresi yang sangat serius, membuat kerumunan langsung terhening. Melihat itu, Yusio maju dan mengingatkan bahwa waktu tersisa hanya 1 menit. Ia kemudian menoleh ke arah Hanul dan mengucapkan terima kasih. Namun, Hanul hanya memalingkan wajah dengan dingin tanpa memberi respons. Pada saat itulah gelombang keempat resmi dimulai. Musuh kali ini adalah Grey Wolves. Seseorang sempat berkata bahwa jika hanya serigala, seharusnya mudah karena mereka pernah melawannya sebelumnya. Namun, saat melihat wujud monster itu dengan jelas, mereka langsung kebingungan. Ukurannya jauh lebih besar dari yang diingat. Pak Jongpil, yang penakut, menoleh ke arah Jungen dan bertanya kenapa monster itu begitu besar. Jungen membalas dengan santai, apakah kamu mengira monster akan seperti domba atau kambing? Pak Jongpil buru-buru menjawab bahwa ia tidak berani berasumsi apapun. Sementara itu, Jungen mengamati ekspresi semua orang di depannya. Dulu, ia juga pernah merasa takut saat menghadapi monster raksasa. Namun, Yusio dan Hanul berbeda. Keduanya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Cukup basa-basi. Perburuan dimulai, ucap Jungen. Ucapan itu membuat Pak Jongpil terlonjak. Teringat tugasnya sebagai umpan. Jungen menanyakan apakah ada keberatan. Tanpa pilihan lain, Pak Jongpil hanya bisa lari sambil menangis. Ia mengeluh karena satu kawanan serigala langsung mengejarnya menuju Jungen. Ia berteriak bahwa situasinya berbahaya. Di sisi lain, Jungen sudah menyiapkan skill Fireball untuk menyambut Grey Wolves. Ia merasa ini sudah agak berlebihan, lalu langsung melepaskan serangan. Ledakan itu membuat Pak Jongpil ketakutan setengah mati. Ia mengeluh karena tidak diberi peringatan. Menghadapi kekuatan serangan Jungen, kawanan serigala hanya bisa melolong kesakitan sebelum berubah menjadi daging panggang. Melihat pemandangan itu, iblis kelaparan belok mulai meneteskan air liur. Konstelasi Hungry Prince segera mengambil sumpit, menatap hidangan lezat di hadapannya. Di sudut lain, seekor Grey Wolf berhasil menghindar dari jangkauan ledakan dengan lincah. Melihat hal itu, Jungen dengan tenang menghunus pedang untuk menguji kekuatan senjata barunya. Apa yang kau berikan akan kembali padamu, ucapnya. Sambil berbicara, ia menggunakan Blood Wolf Sword Style yang diperoleh dari dalam Treasure Vault. Seni bela diri itu diciptakan oleh Master Zhao Kong dari Sekte Uang yang memutus hubungan dengan dunia luar demi menghadapi kawanan serigala. Setelah mempelajari skill tersebut, Jungen menggenggam pedangnya erat lalu melesat maju seperti anak panah. Hanya dengan satu gerakan, Blood Wolf's Claw, ia langsung menebas habis Grey Wolf dengan mudah. Sekarang dantian sudah terbuka, kekuatan teknik ini akan semakin besar. Ia juga memperkuat tubuh menggunakan energi internal secara bersamaan. Di kejauhan, sisa kawanan serigala melihat rekannya dibantai. Mereka mulai menggonggong liar dan menyerbu bersama. Jungen tetap tenang. Ia berdiri di tempat, mengumpulkan energi untuk gerakan pertama Blood Wolf Sword Style, yaitu Blood Wolf's Fang yang diperkuat dengan energi internal dalam jumlah besar. Saat kawanan serigala memasuki jangkauan serangan, gelombang aura pedang melesat keluar tanpa henti. Serangan itu bergerak begitu cepat hingga monster-monster itu tidak sempat mendekat. Bahkan menyentuh ujung pakaian Jungen pun tidak mampu mereka lakukan sebelum berubah menjadi bangkai. Melihat pemandangan berdarah itu, Pak Jongpil yang berdiri di dekatnya gemetar dan bertanya apakah Jungen masih orang yang sama. Jungen hanya menanggapinya dengan kesal. Seperti biasa, ia kemudian menggunakan Glutton's Privilege untuk meningkatkan kekuatan, menyerap nutrisi. Kekuatan bertambah 1 poin, kelincahan bertambah 3 poin. Konstelasi Hungry Prince membuka mulutnya lebar. Kembali ke Pak Jongpil, ia mendekati Jungen, lalu bertanya apakah dirinya boleh pergi ke sana. Sambil berbicara, ia menunjuk ke arah sekelompok orang yang sedang kewalahan menghadapi sisa serigala abu-abu. Dari sekali pandang saja, kondisi kelompok itu terlihat tidak terlalu baik. Yang lain tampak kesulitan.
terutama Hanul yang tak mampu mengimbangi kecepatan serigala. Namun, Josa justru tampil sangat baik. Di saat yang sama, performa Josa rupanya menarik perhatian sebuah konstelasi. Konstelasi yang mengenakan mahkota sedang mengamati teknik pedang Josa dengan penuh minat. Sosok tersebut adalah Balai, peringkat tertinggi di antara 72 Demon Lord. Meskipun bukan Demon God, Balai tetap seorang ahli pedang tingkat tinggi sekaligus komandan 66 Legiun Iblis. Jadi, wajar jika ia memperhatikan Josa. Jungen mengusap dagunya sambil berpikir bahwa dewa yang mengenakan mahkota sedang menilai potensi Josa. Ayunan pedang gadis itu sangat cepat, bahkan hanya dengan satu bilah saja. Gerakannya seolah-olah menggunakan banyak pedang sekaligus. Inilah kekuatan Balai. Ia sedang menguji apakah Josa layak menerima kekuatannya. Jungen mengerutkan kening saat melihat Josa menerima blessing dari iblis tersebut. Kemampuan bertarung Josa melonjak drastis. Melihat hal itu, yang lain sadar bahwa ini adalah kesempatan untuk melakukan serangan balik. Mereka saling berteriak agar segera menghabisi lawan. Melihat performa Josa, Balai tampak cukup puas. Konstelasi yang mengenakan mahkota itu mengangkat kaki depannya dengan penuh ketertarikan. Sepertinya Balai benar-benar senang, pikir Jungen. Dengan Josa sebagai ujung tombak, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk membersihkan gelombang serangan keempat. Kalian berhasil menyelesaikan gelombang serangan keempat. Semua player yang berpartisipasi menerima 100 poin bonus, menghitung kontribusi individu. Peringkat pertama, Jungen, 4.920 poin. Peringkat kedua, Josa, 900 poin. Peringkat ketiga, Hanul, 580 poin. Begitu notifikasi muncul, Josa langsung ambruk karena kelelahan. Beruntung, Jungen segera menyadarinya dan bergegas menangkap tubuhnya. Kerja bagus, ucap Jungen pelan sebagai pujian. Tak jauh dari lokasi pertempuran, cukup banyak orang yang terluka akibat serigala. Seorang gadis berambut hijau bertanya apakah ada perawat atau dokter di sana. Sementara itu, ada seorang pria yang tampaknya memiliki pengetahuan medis. Namun, ia hanya bisa menggeleng, mengatakan bahwa dirinya tak bisa melakukan apapun tanpa peralatan. Sekelompok orang langsung menoleh ke arah Jungen dengan tatapan dingin. Seandainya saja ia mau membantu, namun ia hanya berdiri diam tanpa bergerak. Merasakan tatapan tersebut, Jungen berjalan mendekat dengan tenang, membuat mereka sedikit gugup. Apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah kamu tadi tidak membantu kami? Mengabaikan komentar mereka, Jungen mendorong pria berbaju biru ke samping, lalu membuka Treasury of Greed untuk menggunakan skill penyembuhan tingkat terendah. Skill itu merupakan sihir dasar dari White Tower yang mampu menghentikan pendarahan dan mengurangi rasa sakit. Saat semua orang memperhatikan, cahaya biru menyelimuti luka, membuat lubang berdarah perlahan menutup dengan kecepatan yang terlihat jelas oleh mata. Lukanya sembuh, seru pria berbaju biru itu dengan kagum. Gadis berambut biru di belakangnya ikut berbicara, memohon bantuan untuk yang lain. Jungen menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa menggunakan skill itu terlalu sering. Tak masalah, aku hanya akan memilih yang kondisinya kritis, jawab gadis itu sambil mengangguk. Setelah selesai merawat yang terluka parah, Jungen berjalan ke arah pohon dan berpikir bahwa hasilnya sudah lebih dari cukup, bahkan lebih baik dari perkiraan. Tidak ada yang mati, dan yang terluka parah akan segera pulih. Di saat itu, pikirannya terputus ketika pria besar bernama Hanul tiba-tiba mendekat. Ada apa? Tanya Jungen dengan nada dingin. Hanul langsung menyampaikan tujuannya. Lawan aku. Mendengar permintaan tersebut, Jungen tersenyum tipis. Memang khas Hanul. Jika ingin berbicara dengannya, aku harus menghancurkan semangatnya terlebih dahulu. Tanpa banyak kata, Jungen langsung menyetujui. Ambil senjatamu, gunakan sihirmu juga. Namun, untuk menghadapi seseorang seperti Hanul, Jungen tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatan. Tidak perlu. Jika ingin aku memakai senjata, kalahkan dulu aku dengan tangan kosong. Sambil berbicara, ia meretakkan jari-jarinya. Hanul melihat sikap itu sebagai bentuk meremehkan. Ia menggertakkan gigi, lalu maju menyerang. Serangan pertama datang dari pria besar itu. Sebuah pukulan lurus diarahkan ke wajah Jungen, namun dengan mudah dihindari hanya dengan memiringkan tubuh. Serangannya kuat, tapi pertahanannya penuh celah, pikir Jungen. Sambil berpikir begitu, Jungen menendang pahlawannya. Namun, tubuh besar itu tetap kokoh seperti gunung. Setidaknya cukup kuat, gumam Jungen sambil mengangguk mengakui. Memanfaatkan kesempatan, Hanul melancarkan rentetan pukulan hingga memaksa Jungen mundur. Setelah beberapa pertukaran serangan, Jungen menyimpulkan bahwa tidak mungkin melawan Hanul dengan tangan kosong dalam kondisi sekarang. Kalau begitu, pikirnya, Jungen mengeluarkan buku skill Tai Chi Quan dari Treasury. Seni bela diri ini dikembangkan di aliran selatan Tiongkok bersama Shaolin Kung Fu. Setelah menggunakan skill itu, Jungen langsung memasuki posisi bertahan yang berbeda. Namun, tentu saja Hanul tidak menyadarinya. Ia kembali mengayunkan tinju untuk menyerang. Kali ini, alih-alih menghindar, Jungen justru dengan tenang mengangkat satu tangan untuk menahan pukulan yang datang. Tubuhnya sedikit condong ke samping dengan santai, sekaligus menggeser pusat gravitasi Hanul. Setelah itu, kedua tangannya mendorong ke depan, membuat pria besar tersebut terlempar ke belakang hingga menghantam batang pohon dan baru berhenti di sana. Meski begitu, daya tahan fisiknya benar-benar luar biasa. Walau terpental seperti bola, pria besar tersebut tampak hampir tidak mengalami luka berarti. Belum selesai, ia mengaum keras, lalu kembali menyerang dengan brutal seperti orang kehilangan akal. Di sisi lain, Jungen
Jungen melihat situasi tersebut dan berpikir dalam hati. Dalam hal kekuatan murni, Hanul berada satu tingkat di atasnya. Namun, inti dari Tai Chi bukanlah kekuatan kasar, melainkan kemampuan mengendalikan energi di sekitar sesuka hati. Serangan yang hanya mengandalkan tenaga saat menghadapi Tai Chi justru akan berbalik melukai penyerang sendiri. Pada saat itu, ketika Hanul kembali menerjang, Jungen bergerak menyamping dengan kecepatan kilat. Tangannya terulur ringan, lalu satu pukulan telapak mendarat di bahu Hanul. Tubuh lawan kembali terpental ke arah pohon. Dampaknya begitu kuat hingga batang pohon terbelah menjadi dua. Akhirnya, setelah memeriksa sendi bahunya, Hanul berkata dengan nada lesu bahwa dirinya kalah. Di hadapannya, Jungen berjalan mendekat untuk menyembuhkan luka sambil berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Kekuatan yang kamu miliki saat ini sudah cukup hebat. Mulai sekarang, latihan akan dilakukan 2 kali sehari di tempat ini." Tangan Jungen terulur untuk membantu sang pria berbadan besar itu berdiri.